What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan di video kali ini guys, ini bener-bener gue bikinnya mendadak banget. Karena kebetulan gue bikin video ini tengah malam. Dan gue berpikir ya, ketika gue pengen tidur tuh, gimana ya bangunan piramida itu bisa dibangun guys. Dan langsung aja tadi gue searching dan gue cari tahu. Dan rupanya bangunan piramida ini, buat kalian yang nggak tahu dan baru tahu kayak gue ya guys ya, telah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai video ini dibuat, sampai video ini selesai diedit dan kalian tonton sekarang, piramida itu belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara membangunnya. Karena bangunannya itu sangat luar biasa besar dan tinggi sekali. Dan buat kalian yang nggak tahu, di piramida itu juga terdiri dari jutaan ton batu yang dibuat menjadi seperti segitiga. Ada satu sisi yang salah aja, bangunan itu bakal hancur berkeping-keping. Dari ini muncul banyak teori yang mengatakan, ini khususnya teori konspirasi ya guys ya, karena belum bisa dijelaskan sampai sekarang. Nah, ada yang bilang kalau piramida itu dibangun menggunakan teori air. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau piramida itu dibangun oleh alien. Dan yang terakhir, ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya piramida dibangun oleh manusia, tapi manusia zaman dahulu itu ukurannya jauh lebih besar daripada manusia normal sekarang guys. Nah, mendengar hal-hal seperti itu aja pasti fantasi kalian udah langsung masa sih piramida dibangun seperti itu? Nah, di video ini bakal gue jelasin semua kepada kalian teori-teori konspirasi yang berkembang bagaimana cara piramida ini dibangun. Tapi sebelum itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan nanti setelah kalian menonton video ini, share konten ini juga ke teman-teman kalian ya guys. So, karena video ini akan lumayan ya, bakal langsung aja kita mulai. Let's go! Nah, buat kalian yang belum tahu ya guys, memang piramida itu telah ditemukan sekitar 4.500 tahun yang lalu. Dan bentuk dari piramida yang kalian lihat sekarang ini nih, yang kelihatan jelek dan kuno dan sudah hancur, itu adalah akibat dari bangunan ini telah dibangun ribuan tahun yang lalu. Tapi sebenarnya dari piramida itu sendiri, dulu bangunannya sangat keren sekali, tidak ada cacatnya. Bahkan ini dilapisi oleh limestone yang warnanya itu harusnya bagian luarnya itu tercover putih dan ujung atasnya itu kelihatan ada bentuk emas. Dan memang tujuan yang diperkirakan ya, bangunan ini dibentuk untuk makam terakhir dari Raja Mesir, yaitu Firaun sendiri. Nah, kemudian sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa bangunan yang sangat besar tersebut bisa berdiri kokoh dan apalagi bisa dibangun guys. Karena kalau kita tarik ulur ke jalur yang belakang ya, 4.500 tahun yang lalu, bagaimana bisa bangunan sebesar itu dibangun padahal belum ada alat-alat berat untuk mengangkat batu-batu yang beratnya itu sekitar 2-80 ton. Dan untuk membangun satu buah piramida saja membutuhkan sekitar 2.500.000 batu seperti itu disusun ke atas guys. Nah, kalau kita hitung-hitung lagi nih guys ya, buat kalian tahu seberapa gilanya bangunan ini, kalau kita menaruh batu ya, menyusun batu itu satu hari 10 batu aja yang beratnya 2-60 ton itu guys, ini membutuhkan waktu 600 tahunan untuk membangun sebuah piramid doang. Nah, tapi diperkirakan pada zaman dahulu itu memang perbudakan sangat besar sekali. Jadi untuk membangun sebuah piramid saja diperkirakan membutuhkan orang sekitar 20.000 budak untuk membangun piramida ini. Sampai detik ini belum bisa dibuktikan oleh apapun guys. Karena namanya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, masuklah teori-teori konspirasi atau teori-teori pemikiran gila yang walaupun kedengarannya gila tapi masuk akal guys. Nah, kita langsung aja masuk ke teori konspirasi yang pertama, di mana teori konspirasi pertama yang cukup masuk akal dan masih dipercaya sampai sekarang adalah pembangunan yang sangat normal sekali, yaitu penggunaan katrol. Nah, penggunaan katrol ini sebenarnya kalau dibilang teori konspirasi, beberapa tahun yang lalu telah ditemukan beberapa bukti yang sangat unik sekali yang mengatakan kalau orang zaman dulu pada pembangunan piramid ini, mereka menggunakan katrol untuk menarik batu-batu yang sangat besar sekali. Kemudian mereka juga menggunakan tanah yang landai, tanah yang miring seperti itu untuk membangun piramida. Jadi mereka juga tidak langsung naik ke atas pucuknya gitu ya guys ya. Karena piramida itu seperti gunung, mereka membuat bentuk miringnya ini mengelilingi piramida sehingga dorongannya itu tidak terlalu berat dan mulai menyusun satu persatu. Nah, gue mendengar hal ini, teori yang pertama sebenarnya teori yang cukup masuk akal, tapi
banyak yang mengatakan kalau ini membutuhkan orang sangat banyak sekali, kemudian juga membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun. Jadi teori ini sebenarnya masuk akal, tapi menurut orang pada zaman dahulu tuh ini terlalu lama. Sehingga ada yang mengatakan teori kedua yang sangat luar biasa banget dan baru gue ketahui adalah teori pembangunan piramida ini menggunakan teori air. Nah, bagaimana teori ini bisa berkembang? Kita langsung aja nonton ke sebuah video yang menurut gue video ini bisa sangat menjelaskan bagaimana sih teori ini berkembang. Jadi dipercaya seperti yang kalian lihat, memang di dekat bangunan piramida ini ada sebuah danau yang mensuplai air ke Mesir tersebut. Nah, kemudian air inilah yang digunakan untuk mengangkat batu-batu naik ke atas piramida. Nah, bagaimana batu-batu ini bisa diangkat? Rupanya dipercayai batu-batu ini dimasukkan terlebih dahulu ke dalam genangan atau jalur yang telah dibuat menuju piramida tersebut. Tapi di atas bagian batu tersebut diikat pelampung sehingga nantinya batu-batu yang beratnya luar biasa itu, kan kita tahu kalau misalnya kita kasih pelampung, beratnya itu tidak akan terlalu berat karena berada di dalam air, guys. Nah, kemudian batu-batu ini disusun seperti bagian prajurit gitu. Nah, setelah itu batu-batu ini pun ditarik menggunakan hewan-hewan ternak seperti ini, guys. Jadi prosesnya itu akan luar biasa sangat mudah dan luar biasa lebih cepat juga. Nah, kemudian batu-batu ini juga didorong oleh beberapa orang untuk memasuki area pembangunan dari piramida tersebut. Jadi, ini benar-benar hanya menggunakan air untuk memindahkan batu-batu tersebut dari daerah tambang yang telah diukir untuk memasuki daerah pembangunan piramida ini. Nah, kemudian batu-batu itu pun dikirimkan. Nah, yang menjadi tantangan utama dari pengangkatan batu ini adalah bagaimana kalau misalnya batu-batu ini sudah masuk ke area yang menanjak. Karena kita lihat kan kalau misalnya ke area menanjak tersebut cukup mustahil untuk mengangkat batu-batu yang beratnya itu luar biasa gede banget hanya menggunakan air kan. Nah, pertama-tama gue juga sempat berpikir seperti itu. Tapi, teori ini bisa membuktikan bagaimana cara untuk mengangkat batu-batu tersebut. Ini dilengkapi dengan video yang dilakukan pada saat ini, guys. Dimana ada pembuatan satu simulasi untuk mengangkat batu-batu menggunakan air tersebut, guys. Bisa kalian perhatikan ya, guys ya. Anak ini akan melakukan sebuah eksperimen yang sangat unik sekali. Dia itu akan memasukkan batu yang telah diikat pelampung. Dan ini adalah sebuah contoh sangat simpel sekali di mana air-air tersebut diberikan sekat-sekat juga. Jadi air-air tersebut ketika batu-batunya ini sudah naik ke atas, sekatnya ini pun ditutup sehingga airnya itu tidak akan keluar lagi. Nah, jadi batu itu benar-benar naik ke atas permukaan piramid dan setelah naik ke atas puncaknya ini, barulah batu-batu tersebut disusun untuk membentuk piramid yang sangat luar biasa besar dan megah sekali. Bahkan luar biasanya juga penggunaan pelampung yang kalian lihat di sini bisa langsung untuk mengatur bagaimana piramid tersebut disusun, guys. Jadi kalau misalnya pelampung-pelampung ini dibuat menjadi 3 sisi atau 3 tingkatan, jadi penyusunannya itu sangat mudah. Kalau misalnya masih butuh pengejasan untuk peletakan batu-batu tersebut, masih bisa sekali. Nah, setelah kita menonton video tersebut, pasti muncul di benak pikiran kita bagaimana caranya air yang jumlahnya tidak sedikit tersebut bisa naik ke atas piramida tersebut. Dan inilah yang menjadi perdebatan sampai sekarang menggunakan teori ini nih, karena gak masuk akal memindahkan air yang jumlahnya sangat besar tersebut untuk naik ke atas piramida ini, guys. Bener kan? Nah, kemudian ada juga teori yang sangat menarik lagi, yaitu teori piramida ini dibangun oleh alien. Karena Elon Musk sendiri pada bulan Juni sempat melakukan satu Twitter yang mengatakan sudah pastilah piramida ini dibangun oleh alien. Karena kalau dicermati sangat unik sekali posisi dari piramid ini dibangun di tengah-tengah bentuk bumi yang notabene 4.500 tahun yang lalu. Seharusnya manusia itu belum tahu bentuk bumi itu bagaimana dan titik tengah dari bumi itu ada di mana. Tapi uniknya piramida ini dipercayai dibangun benar-benar di titik tengah bumi, guys. Nah, dari ini juga diambil satu simpul yang mengatakan kalau kepercayaan ini diambil dari kepercayaan Osiris, di mana kepercayaan Osiris ini juga mengambangkan atau menyimbolkan sabuk Orion yang ada di tata surya kita. Jadi alien yang melihat dari atas atau dari angkasa kalau piramida yang menjadi lambang kekuasaan mereka ini harus dibangun benar-benar di titik tengah dari bumi tersebut. Nah, kemudian teori ini juga didukung dengan penemuan berbagai macam bukti ukiran-ukiran yang ada di piramida tersebut. Kalau kita perhatikan, dewa-dewa yang ada di Mesir tersebut juga tidak menyerupai seperti manusia, tapi mereka itu jadi setengahnya itu manusia, tapi kepalanya ini kebanyakan
kebanyakan kepala hewan guys. Nah kenapa seperti itu? Karena teori ini juga membangun teori berikutnya, di mana pada zaman dahulu manusia itu ukurannya itu tidak sekecil manusia zaman sekarang guys. Jadi ukurannya itu raksasa, tapi manusia-manusia ini juga bukan manusia normal, di mana adalah hybrid perkawinan silang antara alien dan manusia yang menghasilkan alien bertubuh setengah. Jadi tubuhnya setengah manusia, tapi atasnya ini masih menggunakan badan alien atau badan hewan. Orang-orang yang bertubuh besar inilah yang akhirnya dipercaya telah membangun piramida tersebut dan menyusun satu persatu dari bangunan-bangunan ini seperti menyusun puzzle guys. Nah kemudian datang juga sebuah teori yang memperkuat teori konspirasi ini. Mereka mengatakan kalau para alien yang tubuhnya besar tersebut membangun bangunan piramida ini untuk memperingati berapa hari mereka telah di bumi. Jadi semakin lama mereka di bumi, mereka akan menyusun satu persatu dan akhirnya setelah tugasnya selesai dan akhirnya jadilah piramida tersebut guys. Nah teori konspirasi ini juga didukung dengan berbagai macam bukti. Jadi ada beberapa penemuan di muka bumi ini di mana telah ditemukan tulang-tulang yang ukurannya jauh lebih besar, tidak seperti ukuran tulang manusia sekarang, tapi bentuknya itu mirip sekali dengan tulang manusia yang dilengkapi dengan berbagai macam alat-alat yang mereka gunakan. Contohnya seperti perhiasan, tongkat, atau bahkan peralatan-peralatan yang mereka pakai sehari-hari guys. Jadi teori konspirasi ini benar-benar mind blow banget dan membuat orang berpikir apakah benar alien itu benar-benar ada, dan salah satu bukti yang bisa memperkuat keberadaan alien adalah piramida. Apakah seperti itu? Nah sampai sekarang itu masih menjadi teori konspirasi yang hangat diperbicarakan dan buat gue nggak bisa tidur guys. Nah gue sendiri semakin penasaran bagaimana sih bentuk sesungguhnya dari piramida. Nah setelah membahas bagaimana teori-teori konspirasi yang berkembang, bagaimana cara piramida itu dibangun, pasti kalian juga penasaran gimana sih bentuk dalam dari piramida. Nah sebenarnya piramida itu sangat besar sekali dan sampai sekarang ukuran yang besar itu belum bisa dieksplor atau belum bisa dicari tahu isinya itu ada apa aja guys. Tapi ada beberapa bangunan yang telah dibuka untuk umum dan bisa kalian kunjungi. Nah buat kalian yang nggak sempet ke Mesir seperti gue ini, langsung aja kita jalan-jalan online di mana kita akan melihat isi dalam piramida dari sebuah video yang akan kita tonton bersama-sama guys. Jadi ini memang dalam dari piramida. Buat kalian yang mau masuk ke dalam piramida tersebut, kalian bisa bayar sebesar 400 uang Mesir. Nah kemudian disarankan juga jangan datang hari Jumat guys, karena hari Jumat ini sangat ramai sekali. Nah pertama-tama kita akan masuk ke dalam lorong seperti ini. Nah setelah kita masuk ke dalam lorong ini, rupanya kita perhatikan ini dalam piramida itu telah banyak diubah atau disentuh tangan manusia guys ya, karena ini ada lampu, kemudian juga ada colokan yang guys sangat mengagetkan. Di bawah piramida tersebut ada colokan dan tangga-tangganya ini juga telah dibentuk untuk mempermudah manusia atau orang-orang yang mau masuk ke dalam piramida guys. Tapi memang tangga-tangganya ini juga menyesuaikan ukuran lorong-lorong yang telah dibangun biar nggak terlalu banyak mengubah, tapi menambahkan agar mempermudahkan aja guys. Nah ini adalah lorong di mana kalian akan masuk ke sebuah chamber atau ruangan yang disebut dengan ruangan raja. Jadi ruangan raja ini dipercaya dulu adalah tempat Firaun ditaruh di dalam ini guys, dikubur di dalam piramida ini. Jadi memang tantangan untuk masuk ke dalam piramida ini sangat berat sekali. Kalian harus menunduk, kemudian kalian juga harus merangkak, dan akhirnya masuklah di ruangan dari raja ini. Nah memang dari ruangan raja ini bisa kalian perhatikan ruangannya itu berbeda dari ruangan-ruangan lainnya. Ini berbentuk seperti kotak, seperti kamar tidur ya guys ya. Tapi memang ruangan ini telah dibersihkan dan nggak seperti pertama kali ditemukan lah guys, sudah pasti ya guys ya. Nah di sini rupanya juga ada AC biar nggak terlalu panas dan nggak terlalu pengap. Nah bisa kalian perhatikan memang di dalam chambernya ini sendiri itu gelap, tapi yang perlu kita perhatikan juga rupanya di perjalanan ini banyak banget ruangan-ruangan yang telah ditaruh kayak garis-garis untuk penjaga gitu, untuk selnya gitu, nggak boleh dilewati guys, karena kalau misalnya kita melewati sel-sel ini dipastikan kita akan tersesat, karena memang isi dalam dari piramid itu tuh kayak labirin atau seperti apa ya, seperti ruangan yang tidak ada ujungnya guys. Dan ini juga sebelum kita keluar itu ada sebuah pintu yang telah ditutup menggunakan sel lagi. Jadi ini benar-benar kita diarahkan ke satu area, tidak bisa mengeksplor piramida secara seutuhnya. Dan bisa kalian perhatikan walaupun piramida ini menyimpan banyak misteri,
misteri, tapi di luarnya itu telah banyak didatangi oleh pengunjung guys. Dan itulah bagaimana isi dari piramida, dan ukuran piramida ini bisa kita lihat sangat luar biasa gede banget. Sampai sekarang isi dari piramida ini masih menjadi misteri. Kalau diajak berandai-andai, gue seperti berpikir bagaimana kalau kita potong piramida itu seperti potong tumpeng guys. Pasti banyak banget sesuatu yang belum bisa kita jelaskan sampai sekarang tersimpan di dalam piramida tersebut. Nah itu dia guys konten hari ini, dimana gue telah membahas teori konspirasi bagaimana cara piramida itu dibangun. Gimana menurut kalian? Ada gak sih kalian kepikiran bagaimana sih sebenarnya piramida ini dibangun? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys. So itu dia konten hari ini guys. Thank you for watching this video dan selalu support channel ini guys. See you guys in the next video. Ciao.